Pada mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi ini, saya Fatin Akidatul Zahra dengan NIM 182101107 dari kelas HKI ICB 2018 akan menjelaskan mengenai pengertian fatwa, jurisprudensi, konun, dan kode. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian fatwa. Secara bahasa, fatwa berasal dari kata al-fata yang artinya anak muda yang baru tumbuh dan kuat. Dari kata al-fata ini, seakan-akan mencerminkan bahwasanya fatwa merupakan penjelasan dari suatu masalah yang belum ada atau tidak ada hukumnya. Penjelasan hukum terhadap sesuatu yang baru yang tidak ada hukum sebelumnya. Fatwa dalam arti bahasa juga disebut dengan kejadian atau peristiwa. Kemudian jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu permasalahan dan atau nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah. Kemudian secara istilah, fatwa merupakan pemberian jawaban resmi oleh yang memiliki otoritas terhadap persoalan-persoalan penting yang menyangkut dogma atau hukum. Di dalam kitab Mafahim al-Islamiyah diterangkan bahwasanya secara literal kata al-fata ini bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Fatwa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Sebab banyak dari otoritas keagamaan dalam suatu masyarakat yang dapat dibentuk melalui fatwa ini. Fatwa juga menandai adanya hubungan antara syariah atau hukum Islam dan dunia konkret manusia, sekaligus juga menjadi titik temu antara hukum dan kenyataan, atau bisa juga disebut dengan menjadi jembatan penghubung antara idealisme agama dan realisme sosial. Fatwa bukanlah suatu jawaban atas pertanyaan imajinatif yang dibuat-buat oleh mufti. Akan tetapi fatwa merupakan produk dari realitas konkret dari suatu masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti yang sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi, fatwa itu lebih bersifat khusus daripada fikih dan ijtihad, karena bisa jadi apa yang dirumuskan dalam fatwa itu sudah terkandung dalam fikih ataupun ijtihad, akan tetapi belum dipahami baik oleh sang peminta fatwa. Dasar hukum dari fatwa ini yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meminta fatwa kepada Nabi SAW, yaitu dia mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, padahal beliau mempunyai kewajiban nazar yang belum ditunaikannya. Lalu Rasulullah menjawab, tunaikan nazar itu atas nama ibumu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Ada beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan fatwa. Yang pertama yaitu mufti. Mufti adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua mustafti, yaitu orang yang meminta fatwa kepada mufti. Yang ketiga yaitu ifta, penjelasan hukum dalam permasalahan yang diminta oleh mustafti oleh mufti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi ini berasal dari kata Latin yaitu jurisprudential, yang berarti pengetahuan hukum. Jika dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti dari jurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan dan himpunan putusan hakim. Menurut Rahmat Riono menyebutkan bahwasanya jurisprudensi adalah sebagai putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusan dalam kasus serupa. Sedangkan menurut M. Marwan dan Jimmy P., jurisprudensi ini diartikan sebagai ajaran hukum yang tersusun dari dalam peradilan yang kemudian digunakan sebagai landasan negara yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya dalam kasus yang sama.
Dalam praktek hukumnya, jurisprudensi ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan. Akan tetapi, putusan-putusan pengadilan itu tidak langsung menimbulkan hukum, hanya menjadi faktor dalam pembentukan hukum. Artinya, keputusan-keputusan hakim itu harus memenuhi unsur-unsur pokok yang telah ditetapkan untuk menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi dapat dipraktekkan pada kasus-kasus selanjutnya yang memiliki substansi perkara yang relatif sama dengan kasus sebelumnya. Jurisprudensi ini erat kaitannya dengan perkembangan ilmu hukum dan dipandang sebagai salah satu instrumen untuk melihat konsistensi putusan hakim atau kepastian hukum yang ada. Jika dilihat dari segi teori dan praktek, jurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber baik dalam civil law maupun common law. Melalui jurisprudensi ini, tugas hakim justru menjadi faktor pengisi kekosongan hukum manakala tidak adanya undang-undang atau hukum yang mengatur pada suatu permasalahan yang hadir. Jika kita lihat dari segi Islam, jurisprudensi pada hukum Islam ini lahir pertama kali pada abad pertama Hijriah, yang disebut juga dengan ijtihad para ulama, dengan sumber utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, permasalahan masyarakat semakin kompleks, sehingga penyelesaian perkaranya lebih berkembang lagi, yaitu dengan model ijma, qiyas, istihsan, dan lain sebagainya. Dasar hukum jurisprudensi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, yang pada undang-undang tersebut tertera bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan tidak adanya hukum yang jelas, melainkan adanya kewajiban untuk memeriksa serta mengadilinya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian qonun. Dalam bahasa Arab, arti dari qonun adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari qonun atau kanun dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang, kitab undang-undang, kaidah, dan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya arti dari qonun adalah suatu perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Secara terminologi, qonun merupakan ketetapan hukum yang berlaku pada masyarakat. Qonun merupakan produk hasil ijtihad yang menjadi sebagian hukum yang ditetapkan pada suatu daerah. Hasil ijtihad hukum yang ditetapkan dalam suatu daerah. Qonun juga menampakkan kaidah dasar yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Qonun ini dihasilkan melalui proses pemilihan hukum dari hasanah pemikiran ijtihad para fuqaha. Rujukan terbesar daripada qonun ini yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi isi dari qonun itu harus berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan tidak boleh melanggar syariat. Dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan qonun dibersamakan dengan perda di wilayah lainnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam prakteknya sangatlah berbeda, karena qonun menitik beratkan pada hukum syariat yang dirumuskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengandung filosofi antroposentris, sehingga tidak dapat disamakan dengan hukum yang bersumber pada manusia atau yang mengandung filosofi antroposentris. Jadi qonun ini dalam prakteknya bertanggung jawab langsung dengan pemilik hukum yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian qada. Secara bahasa, qada adalah menyelesaikan sesuatu, memutuskan perselisihan dan perintah. Kemudian secara istilah, makna dari qada adalah menyelesaikan pertengkaran untuk melenyapkan gugat-menggugat dan untuk memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Ukhbari, yang dimaksud dengan qada adalah peraturan yang harus diikuti yang terbit dari penguasa dan memiliki kekuasaan hukum. Ada beberapa ulama yang berpendapat
Di sini ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya kodok itu bukan merupakan hasil dari hasil dari hukum, tetapi lembaga yang memutuskan atau yang membuat hukum itu ada dan harus dipatuhi oleh masyarakat banyak. Kodok merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan Islam atau hukum Allah. Kodok ini merupakan keputusan mengikat yang dikeluarkan oleh hakim, pengadilan, atau negara guna untuk menyelesaikan persengketaan atau permasalahan warganya. Dasar hukum dari kodok adalah Quran Surat Shad ayat 26, Quran Surat Al-Ma'idah, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Di sini ada beberapa perbedaan antara fatwa dan kodok. Yang pertama yaitu fatwa merupakan produk pribadi yang sifatnya tidak mengikat, sedangkan kodok merupakan produk hukum atas nama negara yang bersifat mengikat. Yang kedua yaitu mufti boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, akan tetapi kodok tidak boleh menolak meskipun belum ada undang-undang terhadap masalah tersebut. Yang ketiga yaitu qada atau putusan hakim boleh dibatalkan peradilannya lebih tinggi dari pemutus. Sedangkan fatwa tidak ada yang bisa membatalkannya sekalipun itu ulama yang lebih populer. Yang keempat yaitu fatwa didasarkan pada kekuatan ilmu para mufti. Jika qada didasarkan pada kekuatan fakta yang ada di lapangan. Selain adanya perbedaan antara keduanya, juga ada persamaan antara fatwa dan kodok. Kesamaannya yaitu sama-sama hasil ijtihad yang dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, sama-sama produk hukum dan ditetapkan oleh lembaga resmi. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.